Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, apa kabar? Selamat kita berjumpa kembali. Saya percaya dan saya yakin bahwa anugerah Tuhan tetap melimpah-limpah di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tetap mengikuti kita, kemurahan dan kebajikan Tuhan akan tetap mengikuti karena kita adalah umat gembalaannya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah yang besar di dalam hidup kita. Ini semua karena kasih sayang Tuhan, karena Dia mengasihi kita semua, Dia mencintai kita semua, karena kita adalah anak-anak yang Dia kasihi. Saya ajak kita bersama-sama melihat di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Haleluya, luar biasa. Sekarang kita mau bicara soal keyakinan. Saudara, keyakinan itu adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat manusia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Kalau manusia itu sudah yakin apa yang dia percayai, susah digoyahkan, susah dipengaruhi, susah dijatuhkan. Kalau dia sudah yakin apa yang menjadi kepercayaannya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa aku yakin. Rasul Paulus meyakini tentang Injil adalah sebuah kekuatan Allah. Dia yakin dengan kokoh, dengan teguh Injil adalah kekuatan Allah. Artinya bahwa dia tidak dapat digeser oleh apapun juga. Dia tidak dapat digeser oleh persoalan apapun juga. Sekalipun mungkin itu akan menuntut nyawa. Rasul Paulus tidak pernah beranjak dari kepercayaannya tentang Injil sampai dia mati. Itulah sebabnya kita mau bicara tentang keyakinan. Bagaimana keyakinan kita sekarang? Keyakinan kita sedang diuji. Siapapun kita, keyakinan kita sedang diuji. Apakah kita tetap bertahan dengan keyakinan kita? Apakah kita tetap percaya dengan keyakinan kita? Apakah kita tetap kuat dengan keyakinan kita? Keyakinan kita sekarang sedang diuji. Haleluya. Dia sedang menguji keyakinan kita, saudara. Oh, Alkitab berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita kesakitan, kelaparan, pedang, bala sampar. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Keyakinan kita akan terus diuji sampai mendapatkan suatu keyakinan yang sungguh-sungguh yang tidak pernah lagi bisa tergoyahkan. Yang pertama kita lihat di sini bahwa Adam dan Hawa gagal mempertahankan keyakinan. Mari saya ajak kita lihat bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Keyakinan Adam dan Hawa itu diuji. Apakah mereka tetap yakin dengan firman Allah yang Allah sampaikan kepada mereka? Apakah mereka tetap tidak tergoyahkan? Sekarang ular hadir di tengah-tengah mereka. Alkitab berkata di sana, ular itu adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang yang ada di dalam taman. Dia ada di sana bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Ada di sana, saudara. Adamlah yang telah memberikan nama kepada seluruh binatang di dalam taman itu. Mereka ada di sana. Mereka ada dalam kedamaian. Mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi hari itu ular bertemu dengan Hawa. Saudara perhatikan, ular bertemu dengan Hawa. Ayatnya yang keempat, dia berkata, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan saudara, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya apa? Ular sedang membuat ragu terhadap kepercayaannya Hawa. Ular sedang menaruh keraguan-raguan di dalam hatinya Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sementara Kejadian berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, kalau kamu makan kamu pasti mati. Tapi ular itu berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya ular sedang menjanjikan suatu kehidupan baru di dalam diri manusia, di dalam diri Hawa.
Padahal Alkitab berkata bahwa dia adalah pembohong dari sananya. Ular, iblis itu gambaran ular adalah pembohong dari sananya. Hawa terus digoda oleh ular. Keyakinannya sekarang ini diuji. Ular memberi kesan kepada Hawa bahwa Allah tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya. Jadi ular memberikan kesan kepada Hawa, oh itu Allah tuh gak sungguh-sungguh. Gak mungkin kamu mati. Gak mungkin. Saudara lihat ayat yang ke-17 pasal yang kedua. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Pasti saudara. Hari itu engkau makan, engkau pasti mati. Allah nggak bilang jangan makan, itu ada racun. Allah nggak ngomong seperti ini. Tapi kalau engkau makan, hari itu engkau pasti mati. Artinya nggak ada jeda waktu, engkau pasti mati. Tapi ular berkata nggak mungkin, engkau tidak akan mati. Ular berusaha untuk mengubah keyakinan daripada Hawa. Ular berusaha mengubah, menaruh keraguan-raguan di dalam hatinya Hawa. Dan luar biasanya saudara, Hawa rupanya terpedaya oleh ular. Dan kalau saudara perhatikan di sana ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ular menjanjikan identitas baru di dalam manusia. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia ditawarkan identitas baru. Siapa yang gak mau? Banyak orang mencari identitas, berusaha mendapatkan identitas. Dan itu yang ditawarkan oleh ular. Hawa rupanya terkepincut dengan tawaran daripada ular itu. Hawa mendengarkan baik-baik. Engkau tidak akan mati, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Hawa mulai goyah. Ayat yang ke-6 dikatakan, Hawa mulai melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Dia lupa apa yang Allah katakan, jika engkau makan, engkau akan mati. Sekarang keyakinan daripada Hawa itu berubah. Melihat pohon dan dia lihat baik untuk dimakan. Baik untuk dilanggar, baik untuk tidak ditaati, baik untuk diambil. Dia mengambilnya, dia bertindak dan mengambilnya. Keyakinannya menjadi hancur, keyakinannya menjadi tidak ada, keyakinannya menjadi hilang. Oleh karena tawaran, engkau akan menjadi seperti Allah, engkau tidak akan mati. Iblis selalu menjanjikan kepada kita kehidupan yang lain. Tapi janji iblis selalu saja bohong. Tapi Allah menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Iblis menjanjikan supaya kita jadi seperti orang lain. Tetapi Allah menginginkan kita menjadi sama seperti Dia. Iblis menawarkan identitas baru. Allah menawarkan kehidupan yang baru bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah ingin supaya keyakinan kita ini tetap berdiri kokoh. Di hari-hari di mana kita hidup dalam banyak tantangan, banyak godaan, maka keyakinanmu sedang diuji. Apakah engkau tetap kokoh di dalam Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Yakinlah kepada Injil, yaitu kabar baik. Firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Injil adalah kabar baik yang akan membawa engkau datang kepada Allah, yang akan membawa engkau makin baik, makin baik. Yakinlah dan jangan pernah goyah dalam keyakinanmu. Tetaplah berada di dalam keyakinanmu. Allah akan membela dan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih dan selamat Anda telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa jadilah bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan video ini kepada teman, keluarga, dan saudara kita yang kita kasihi. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada firman Tuhan berikut. Tuhan Yesus memberkati.